Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Silakan sebelum Anda menonton video ini seperti biasa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu, like and comment dan juga share ke berbagai media sosial Anda. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang yang namanya individual decision making. Ini namanya kalau istilahnya adalah business to customer. Sekarang sudah lebih detail ya, karena ini lebih lengkap juga bagaimana lebih khusus gitu ya tentang individual, bagaimana seorang individu mengambil suatu keputusan. Lalu kemudian setelah ini nanti ada B2B-nya, pasangannya B2C versus B2B, business to business ya. Baik, sekarang kita bahas dulu aja yang B2C-nya atau individual decision making. Di individual decision making adalah pembelian konsumen yang artinya dia merespon terhadap problem, ya. Merespon terhadap permasalahan yang ada dalam diri dia, karena asal muasalnya kebutuhan itu dari masalah gitu. Nah, setelah dia merasakan atau menyadari akan suatu kebutuhan yang harus dia beli gitu ya, maka dia akan melakukan proses yang series atau yang berurutan gitu ya tentang urusan pembelian. Atau misalkan dia ingin to order to make it, dia akan melakukan suatu pembelian yang berdasarkan dari kebutuhan tadi gitu. Lalu kemudian ini seperti mode on atau mode automatically gitu ya, sudah biasa dilakukan oleh seorang konsumen dalam membuat suatu keputusan pembelian. Ya seperti ya sudah rutin lah gitu, sepertinya rutin, sudah biasa gitu ya, nanti tergantung jenisnya seperti apa. Lalu kemudian ini agak sulit, complicated gitu ya, kalau bagi konsumen yang hyper choice gitu ya, atau memiliki konsumen yang sangat-sangat jelimet ya, atau memiliki pilihan yang sangat ribet sekali gitu ya. Itu agak sulit berlaku ini gitu ya, agak sulit memodelkannya. Prosesnya sama aja seperti yang dari video sebelumnya, ada problem recognition, ada information search, ada evaluation of alternative, kemudian product choice, lalu kemudian outcome. Yang benar sifatnya adalah jangka panjang ya. Outcome itu artinya dia sifatnya untuk jangka panjang, output jangka pendek. Dari problem recognition, bagaimana misalkan dia menyadari kebutuhan, atau misalkan dia tidak punya ada suatu barang produk tapi dia tidak dislike, tidak suka terhadap produk tersebut sehingga mendistract dia untuk melakukan pembelian kembali gitu ya. Lalu information search, saya ulang aja ya biar kita lebih hafal lagi gitu ya. Information search, bagaimana orang tersebut melakukan pencarian atau melakukan proses informasi, pencarian informasi tentang produk tersebut. Lalu kemudian setelah ada informasi, kemudian dievaluasi oleh dia akan compare, dia akan perbandingan terhadap informasi yang satu ke informasi yang 2, 3, 4, 5 gitu ya. Akan biasanya dilihatnya adalah reputation-nya atau juga feature-nya gitu. Lalu kemudian product choice itu adalah di akhirnya gitu. Product choice berarti pembelian, orang tersebut melakukan pembelian, kemudian dia melihat terhadap fiturnya, kinerja fiturnya seperti apa sih dalam produk tersebut gitu ya. Lalu kemudian outcome-nya adalah ya dia bawa produk itu ke rumah, kemudian dia menikmati produk tersebut gitu ya. Ya, itu berulang terus gitu ya. Itu seriesnya gitu. Lalu kemudian di perspektifnya decision making di individual ini adalah rasional perspektif ya, karena orang melakukan keputusan dasarnya pertama adalah rasional dulu, lalu menggunakan rasional gitu ya. Karena dilihatnya adalah dia melihat ada kebutuhan baru dia beli gitu ya, namanya purchase momentum gitu ya. Rasional perspektif yang pertama adalah purchase momentum, ada momentum, ada kesempatan, ada waktu yang memerlukan dia untuk melakukan pembelian. Lalu kemudian ada proses yang konstruktif ya, tadi membangun gitu ya, dari awal dulu bangun lagi, kemudian ada informasi udah lengkap, makin lengkap, jadilah suatu konstruktif proses yang konstruktif. Lalu kemudian perspektif untuk decision making untuk individual yang kedua adalah perspektifnya adalah perilaku atau tingkah laku atau kebiasaan itu mempengaruhi terhadap keputusannya gitu, pengaruhnya itu ya. Jadi perilaku orang, kebiasaan orang itu akan mempengaruhi terhadap bagaimana dia melakukan keputusan. Itu sudah kita sadari gitu ya. Jadi apapun nanti jenis produknya tergantung kebiasaan dia gitu. Dia datang ke suatu toko, ke suatu retail karena dia kebiasaan dia membeli satu produk itu karena kebiasaan dia gitu. Ini penting sekali seorang pemasaran untuk mempelajari tersebut.
Lalu kemudian ya perspektif kedua adalah experiential atau pengalaman, perspektif berdasarkan dari pengalaman dia gitu. Tiga pandangan ini sangat penting ya, karena experiential marketing ini adalah ya kita sebutkan experiential marketing karena kita di pemasaran tidak hanya menjual produk ya, produk, jasa, dan experience. Nah, experience ini adalah yang betul-betul mempengaruhi terhadap perspektifnya decision making gitu. Sangat penting karena ini ada di black box tadi di proses ya. Ada tipe-tipe dari perusahaan pembelian. Pertama ada continuum of decision making ya, yang berkelanjutan dari decision making. Ada 3 tipe di sini, ada routine response behavior, ada kemudian limited problem solving, sampai dengan extractive problem solving. Ulang ya, ada routine response behavior, kemudian masuk ke limited problem solving, lalu kemudian extractive problem solving. Yang awalnya adalah rutin, ya, namanya rutin ya, rutin respon behavior, kebiasaan yang sifatnya rutin. Biasanya produknya adalah low cost produk, dilihatnya adalah frekuensinya dalam pembelian, kemudian low customer involvement, kemudian ada lagi familiar product, class, and brand, itu pengaruh juga gitu ya. Lalu kemudian little search or time given to purchase. Ini lebih ke arah pemikiran, pencarian, dan juga waktu yang diperlukan untuk melakukan pembelian. Itu yang awalnya itu basicnya, yang low cost product, frequent purchasing, low customer involvement, familiar product class and brand, sampai dengan little search or time given to purchase. Itu basicnya. Yang ini yang sudah makin lama makin meningkat adalah yang ekstensif. Yang limited ada di tengah-tengah ya, jadi kita bisa bayangkan. Yang ekstensif apa tadi? Berarti lebih tinggi lagi. Yang tadi low berarti ini more expensive product, yang tadi low cost product, yang ini adalah more expensive product. Kebayangin ya, jadi lawannya itu gitu ya. Ada infrequent purchasing ya, jarang pada pembeliannya, frekuensi melakukan pembeliannya. High customer involvement, terlibatan customernya sangat tinggi. Kemudian unfamiliar product class and brand, yang tadi familiar, produknya pernah dikenal, yang ini ada unfamiliar. Kemudian extensive search and time given to purchase, ya waktunya sangat extension, butuh waktu yang sangat tinggi juga di sini ya. Nah, ini yang pertama adalah yang routine response behavior, berarti yang low frequent purchasing-nya sangat sering, itu frekuensi sangat sering. Low customer involvement, libatannya sangat rendah. Kemudian sampai dengan familiar product, class and brand, ya, produknya sangat familiar, sampai dengan little search or time given to purchase. Waktu untuk effort waktunya dan sebagainya itu sangat kecil. Kita bandingkan yang sudah ekstensif tadi ya, yang more expensive product, infrequent purchasing, high customer involvement, unfamiliar product class and brand, extensive search time given to purchase. Yang tengah-tengahnya adalah yang limited problem solving, seperti tengah-tengah nih. Jadi di antara low dan juga dia menuju ke more, tidak terlalu more juga, berarti dia di middle. Yang extended problem solving ini sangat membutuhkan namanya self concept motivasinya, jadi lebih ke arah diri dia lah, konsep diri dia yang sangat mempengaruhi dia gitu, karena dia punya daya beli yang cukup besar ya, sehingga dia bisa melakukan pilihan lah. Jadi tergantung konsep diri dia. Ini kenapa Anda membeli satu produk ini, karena gua banget gitu ya, fix itu gua banget, karena itu mewakili gua banget, karena produknya sudah mulai lebih gitu. Dia beli mobil sport karena ini saya jualnya sport. Dia beli produk ini karena saya gamers, kan macam-macam lah gitu. Juga kadang-kadang untuk decision pembeliannya juga tergantung dari dia melihat resikonya gitu, atau melihat keamanannya. Orang beli mobil awalnya karena faktor transportasi, nanti udah lama-lama kebutuhannya makin naik karena dia beli karena resikonya. Oh, saya beli ini karena faktor safety, karena mahal, ada barang, ada harga gitu ya. Kemudian dia beli karena dia mahal, karena aman gitu ya. Jadi barangnya semakin safety, Eropa dan sebagainya lebih mengandalkan tingkat keamanan. Lalu kemudian informasi yang diambilnya adalah ada dua di sini, ada internal juga ada external search-nya. Kemudian di extended problem solving lebih hati-hati dalam mengevaluasi dan melihat atribut dari brand-nya.
Jadi dia lebih hati-hati, lebih selektif gitu ya, mengevaluasi akan suatu atribut brand-nya, oh brand name-nya penting sekali dan sebagainya gitu. Tapi itu juga tidak terlalu sering, tapi karena dia biasanya di awal lagi gitu. Proses pengawalannya cukup berat. Lalu kemudian yang limited problem solving ya, jadi mundur ke belakang dikit ini yang middle tadi ya. Ya lebih straightforward, lebih simpel, lebih gampang, lebih cepat juga. Kemudian simple decision, rule to choice among alternative. Lebih gampang lebih simpel dalam membuat keputusan di antara berbagai alternatif gitu ya. Lebih menggunakan akal sehatnya lah, kognitif shortcutnya, jadi gunakannya adalah shortcutnya kognitifnya, pemikiran dia gitu. Yang habitual lebih santai lagi, lebih santuy lagi gitu ya. Habitual decision making automaticity. Modenya adalah mode on automatic. Choice made with a little or no conscious effort. Memilihnya tidak berdasarkan dari atau sangat kecil atau tidak memerlukan effort yang cukup besar. Orang tidak terlalu banyak mikir untuk membeli pasta gigi, membeli sabun gitu ya, deterjen dan sebagainya karena kebiasaan saja gitu. Nah ini sangat efisien dalam memilihnya gitu karena minimal time, energinya sangat kecil dan sebagainya. Lalu kemudian tapi ini juga sebetulnya banyak ya gitu ya, produknya sangat banyak, jadi itu challenge buat marketing, challenge buat marketer gitu ya. Bagaimana konsumen must be convinced to unfreeze their former habit and replace it with new one. Challenge-nya adalah bagaimana konsumen dirubah habitualnya gitu, di unfreeze supaya tidak terus-terusan beli produk itu, maka marketer menonjolkan, mempromosikan suatu keunggulan-keunggulan yang baru. Karena ini sifatnya agak sulit ya, karena baru lagi gitu produknya. Tapi dia menghadapi suatu konsumen yang dia sudah pakem pakai produk ini, makanya challenge to unfreeze istilahnya begitu. Nah, pertama di keputusan pembelian individual ada namanya problem recognition. Ini occur when customer sees difference between current state and ideal state. Ini adalah gap ya, lihat gap antara situasi yang kondisi real saat ini dan juga harapan saat ini. Karena gap itu adalah perbedaan harapan dengan juga kenyataan. Kalau sesuai maka ekspektasinya akan baik gitu. Kalau tidak sesuai maka ekspektasinya akan disappointed, kecewa, disturbation. Itu adalah problem recognition. Kalau produknya bagus ya dia akan happy ya gitu, akan satisfied, bahkan menjadi loyal. Nah yang tidak happy adalah kalau yang ekspektasinya ternyata jauh di bawah dengan kondisi realnya jauh, ekspektasi bahkan jauh. Nah ini jadi need recognition adalah bagaimana actual state-nya, kondisi realnya move downward. Jadi aktualnya, realnya juga harus di downwardnya diturunkan gitu ya. Aktualnya sepertinya harus di cascade ke bawah lagi gitu ya. Bagaimana running out of product, buying efficient product or creating unit. Bagaimana membuild produknya lebih baik, lebih cepat gitu ya, sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Nah kemudian ada opportunity recognition di sini, ada ideal state move upward gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenal peluang di sini. Bagaimana kondisi yang ideal atau kondisi yang real yang ada gitu ya. Harapan dia dengan teori dia gitu ya, sehingga bisa membentukkan sesuatu yang ya meningkat gitu. Bagaimana kita bisa mengexpose to different atau better quality produk. Bagaimana kita bisa meningkatkan itu gitu. Produknya mungkin sama tapi kita bisa menciptakan sesuatu yang different atau different ya, beda kualitasnya atau better quality-nya gitu. Dengan cara melihat standarnya gitu. Standar komparisinya gimana. Makanya yang ini adalah kalau standar itu adalah actual state, kondisi real itu sama dengan ideal state-nya gitu. Teori sama dengan kenyataan lah. Dengan realitasnya sama, teorinya ideal. Kalau misalkan teorinya nyata lebih besar, ya berarti itu ekspektasi juga terlalu besar juga gitu. Jadi marketer adalah bagaimana melihat, menganalisis primary dan juga secondary demand-nya, permintaan dari yang primary-nya dan juga melihat secondary primer-nya. Yang berikutnya dalam proses kedua dari perilaku keputusan pembelian untuk individu adalah information source. Information source berarti Anda bisa tahu ya, mencari informasi. Karena ketika ada masalah maka dia akan require solution. Modern problem require modern solution gitu kan gitu. Jadi customer need information to solve problem. Customer membutuhkan informasi untuk menyelesaikan masalah.
Di sini, kita lakukan adalah misalkan atau konsumen melakukan survei pada lingkungan, atau dia mencari data-data yang bisa membantu dia untuk mensupport terhadap, keputusan. Dia mencari informasi, sekarang lebih cari misalkan di review, unboxing dari testimonial dari YouTube gitu ya, atau misalkan melihat komen-komen orang dan sebagainya, itu membantu opini dia. Jadi kita melihat informasi itu adalah di proses purchase, tahap sebelum pembelian, nanti ketika versus ongoing search, dalam proses OTW-nya lah, dalam proses pembeliannya. Nah, ini sangat penting ya, bagaimana pemasaran bisa men-challenge untuk menciptakan suatu, informasi yang tepat gitu ya, karena ada 2 di sini, ada internal dan juga external search gitu ya. Di internal search adalah bagaimana di dalam customer ya, berarti scanning memory to assemble product alternative information. Dia akan scanning memorinya, kan, pengalaman dia, based on pengalaman dia, ini produknya apa sih, bagaimana sih gitu. Kalau eksternal adalah misalkan yang itu bisa di-effort oleh perusahaan. Internal itu sangat penting sekali gitu, karena ini, apa ya, bisa traumatik gitu ya, kalau misalkan jelek ya akan trauma gitu. Kalau bagus ya dia akan happy dan akan merekomendasi kepada orang lain. Yang eksternal misalkan yang tadi ada katalog, ada advertising, ya TV, TV television atau internet dan sebagainya gitu ya. Ulasan atau review atau misalkan unboxing macam-macam lah. Misalkan orang melihat dari watching time-nya di YouTube itu mempengaruhi juga gitu. Oh ini produknya, saya cari produk ini, lihat juga dari tingkat watch time-nya banyak sekali gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Oke, waktunya sudah mepet ya, karena saya takutnya kalau makin panjang makin lama ya. Kita nanti buat lagi part keduanya lah. Silakan dipelajari lagi lebih dalam lagi tentang individual. Nanti kita belajar lagi tentang bisnis to bisnis ya. Individual itu ditekankan di awal karena pasar konsumen yang individual sifatnya lebih rame ya, lebih seru lah kalau kata orang pemasaran. Oke, itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Silakan belajar terus menerus gitu ya. Jangan lupa untuk senyum, jangan lupa untuk tetap sehat dan sebagainya. Assalamualaikum.